Pertama, biar kalian itu bisa jadi orang yang gagal, ya bisa gua bilang. Yang pertama itu kalian selalu menyalahkan pihak luar atau faktor luar. Kalian nggak pernah menyalahin diri kalian sendiri. Selalu yang eksternal, yang internal nggak pernah disalahin. Dan menurut gua itu adalah cara yang paling simpel kalau misalnya kalian mau gagal. Kalian lagi rugi, ya, kalian malah nyalahin market, nyalahin mentor kalian, nyalahin orang lain gitu. Kalian nggak pernah mau evaluasi, kalian nggak pernah mau nyalahin diri kalian sendiri. Dan kalian nggak bakal pernah mikir, ya ini kenapa ya gue bisa gagal? Kenapa gue bisa salah ya? Apa yang harus gue perbaiki itu kalian nggak pernah mikir gitu. Walaupun kesannya simple, tapi ini salah satu faktor yang bisa bikin kalian nggak pernah berkembang. Karena setiap kali ada masalah muncul, kalian selalu nyalain orang lain. Jadi kalian kehilangan kesempatan untuk kalian evaluasi dan belajar dari masalah tersebut. Kalau kalian nyalain orang lain, kalian nggak mungkin belajar dong. Ya kan? Kalian pasti bakal terus nyalain orang lain, cari pembelaan, cari kambing hitam. Itu kalian nggak mungkin belajar yang pasti. Bahkan Charlie Munger sendiri pernah bilang ya, bahwa manusia itu paling jago ya, paling hebat untuk cari pembenaran. Karena ya, walaupun secara alami memang ya, manusia itu jauh lebih nyaman ketika mereka merasa bahwa diri dia benar. That's why mereka tuh gak mau salahin dia sendiri gitu, gak mungkin salahin diri sendiri. Tapi itu justru yang malah menghancurkan kalian secara perlahan. Setelah gue pikir-pikir, mungkin ini ada kaitannya dengan sekolah. Kita pas zaman SD, SMP, SMA. Ya, kita mungkin di brainwash dari awal. Bahwa di sekolah itu, kita tuh nggak boleh melakukan kesalahan. Kesalahan itu kayak kesannya tuh buruk banget. Padahal kalau misalnya kita udah di dunia nyata, udah di dunia kerja, ya di luar lah, ya udah di luar lingkungan sekolah, justru yang paling banyak buat salah itu yang bakal paling sukses. Asalkan mereka bisa evaluasi ke diri sendiri. Kenapa? Karena yang paling banyak salah itu yang paling banyak belajar. Ya, sesimpel itu logiknya. Jadi intinya kalian itu harus selalu nyalain orang lain, jangan pernah nyalain diri kalian sendiri kalau kalian masih mau gagal. Lanjut ke tips kedua, biar hidup kalian tuh gagal. Yaitu kita selalu cari jalan yang paling cepat dan gak mau nikmatin prosesnya. Maksudnya gimana? Misal nih, kalian baru terjun ke satu bidang, misal kalian ke kripto. Kalian udah lihat ini susah, kalian lompat ke bidang lain. Kalian lompat lagi ke bidang lain. Tiba-tiba kalian jadi live streaming. Tiba-tiba kalian jadi gamers. Tiba-tiba kalian jadi video editor. Jadi desainer. Jadi kalian nggak ada satupun yang kalian benar-benar master gitu. Kenapa? Karena kalian tuh pengen proses yang instan. Kalian pengen masuk ke satu bidang, langsung jadi paling jago, itu kan udah nggak mungkin gitu. Masalahnya kan seperti ini, semua hal di dunia ini, hal yang baik, itu pasti butuh waktu, butuh proses yang lama, agar suatu nilai itu bisa terbentuk. Kayak contohnya, kayak skill kalian, reputasi kalian, kepercayaan kalian, itu kan dibangun bukan dalam satu malam atau 2 malam. Itu dibangun selama bertahun-tahun, ya. Kenapa reputasi orang bisa baik? Karena mereka udah bangun reputasi tersebut bertahun-tahun. Jadi nggak ada yang instan. Dan bahkan ada quotes yang mengatakan seperti ini ya, "Great things takes time, be patient and your time will come." Jadi intinya ya kalian sabar aja, nikmati prosesnya. Karena menurut gua, orang gagal itu bukan karena bodoh juga, karena mereka tuh nggak sabar. Ada aja orang bodoh, tapi yang bekerja keras tuh nggak mungkin gagal. Mungkin hidupnya biasa-biasa aja lah, berkecukupan. Tapi nggak mungkin gagal juga kalau dia benar-benar kerja keras. Karena apa? Karena mereka ya bisa nikmatin prosesnya. Kalau kalian nggak sabar, ya udah bodoh, terus ya gitu nggak sabar, ya ya udahlah ya, kalian tahulah, ya udah pasti gagal kayak gitu. Dan bahkan seperti yang kalian tahu sendiri ya, backstory gua itu mulai masuk financial market umur 14 tahun. Gua itu mulai profitable umur 17 tahun. Gua itu udah spend 3 tahun hidup gua, dari umur 14 sampai 17, sampai akhirnya gue bisa profitable. Sedangkan trader-trader zaman sekarang, ya atau mungkin orang-orang yang baru cemplung di kripto, atau di financial market, itu berharap udah langsung profit hanya dalam waktu 1-2 bulan. Itu udah gak mungkin. Gua yang belajar gila-gilaan, sampai gua waktu itu tipes belajar modulnya Akademi Kripto, itu gua butuh 3 tahun sampai gua bisa profitable. Kalian yang mungkin, ya gua nggak tahu juga, tapi mungkin kalian belajarnya nggak segila gua. Masa iya bisa less than 3 years gitu? Bisa less than 3 tahun? Kecuali kalian emang bener-bener jenius ya. Ya, nggak ada yang tahu juga lah. Itu relatif semua. Jadi menurut gua pribadi, orang yang gampang tergiur biar cepat kaya dan gak mau nikmatin prosesnya, pengen semua segalanya instan, itu punya IQ yang keterbelakangan, sorry to say. Dan kalau kalian masih mau mempertahankan sifat itu ya siap-siap aja kalian bakal jadi orang yang gagal. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga ya. Itu kita gak mau belajar dari orang lain atau alias arogan. Ya, ini gue juga tahu dari mana. Gue tahu ini dari quote Timothy. Timothy bilang orang miskin itu bukan karena bodoh, tapi karena mereka arogan. Mereka gak mau dengerin orang yang lebih pinter dari mereka. Mereka ngerasa diri mereka tuh udah pinter gitu, udah paling tahu segalanya gitu. Padahal menurut gua, orang yang merasa dirinya pinter itu justru orang yang bodoh. Dan orang yang paling pinter di dunia ini, ya you name it lah siapapun itu. Mereka gak mungkin bilang diri mereka pinter. Kenapa? Karena semakin banyak yang lu tahu, itu semakin banyak yang gak lu tahu. Ngerti gak maksudnya? Semakin kalian belajar keluar,
ya kalian explore semua ilmu, kalian bakal sadar diri, kalau ilmu gua nih nggak ada apa-apanya gitu. Otak gua nih kecil dibanding ilmu yang ada di dunia ini. Karena gua lihat ya banyak fenomena ya yang sangat disayangkan menurut gua. Banyak orang yang punya kesempatan untuk networking dengan orang, untuk menerima saran dari orang, kritik dari orang, tapi karena mereka gengsi, mereka gak mau terima, cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, gitu. Gak mau didengar karena mereka ngerasa diri mereka paling pintar. Padahal menurut gua, salah satu biar hidup kalian bisa lebih cepat untuk maju, yaitu belajar dari pengalaman orang lain atau dari kesalahan orang lain, gitu. Misal kalian belajar dari kesalahan gua, ya misal gua trading, ya pas awal-awal, gua nggak pakai manajemen yang benar, gua ganti-ganti strategi. Kalian bisa belajar dan gua share ke kalian nih caranya. Kalian jangan ganti-ganti strategi, kalian belajar aja dan benar-benar fokusin ya strateginya. Jadi kalian mungkin bisa lebih cepat dari gua gitu, sampai bisa jadi trader yang profitable. Dan kalian bisa bayangin juga kalau gua adalah orang yang arogan, yang nggak mau dengerin orang, hidup gua udah kayak apa sekarang. Misal, gua di saat ketemu Ko Timothy, gua gak mau dengerin. Gua mikir, "Ah, ngapain sih denger Ko Timothy? Gua udah paling pinter, Ko Timothy bodoh," gitu. Kan hidup gua gak mungkin kayak sekarang. Ya kita tetap harus denger masukan dari orang, kritik dari orang, dan dari orang yang lebih pintar dari kita juga. Karena mereka pasti jauh lebih tahu tentang dunia ini dibanding kalian. Dan ini lagi-lagi dari Charlie Munger ya. Dia bilang kalau manusia itu harus berpikir secara multidisciplinary. Ya, jadi multidisciplinary thinking namanya. Jadi ini intinya ya, kalian harus buka perspektif kalian. Kalian harus open minded ya. Otak kalian tuh harus terbuka dari berbagai perspektif dari banyak arah. Biar kalian nggak belajar dari situ-situ aja. Kalian bisa lihat POV orang lain seperti apa, ya, pemikiran orang lain seperti apa. Terus kalian coba cerna lagi, baru kalian bisa filter pakai pemikiran kalian sendiri. Jadi kalau kalian cuma pengen denger hal-hal yang bikin diri kalian nyaman, ya gak mau terima kritik, gak mau terima saran, hidup kalian udah gua jamin pasti di situ-situ aja, gak mungkin pernah berubah lah. Jadi intinya, kalian itu harus jadi orang yang arogan, gak mau terima kritik, gak mau terima saran, dan anggap diri sendiri itu paling pintar. Kalau kalian tuh pengen jadi orang yang gagal dan gak berkembang. Nah sekarang lanjut ya, ke tips yang keempat atau cara yang keempat, yaitu kalian mempertahankan circle pertemanan kalian yang toksik dan saling tidak membangun. Karena gue lihat ya, banyak orang tuh yang mikir bahwa kegagalan itu datang dari satu keputusan yang besar. Tapi gue nggak setuju. Menurut gue, kegagalan itu bisa terjadi karena kumulatif dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi satu keputusan besar itu belum tentu bikin lu gagal. Tapi kalau misalnya dari keputusan-keputusan kecil, tapi lu salah terus, itu justru yang bikin lu gagal. Dan kalian harusnya ngerasain juga ya, kalau lingkungannya toksik atau mungkin negatif, terus kalian misal mau belajar, mau kerja, banyak distraksi dari kanan kiri, ya itu kalian hidupnya nggak mungkin berubah. Karena bakal kehilangan fokusnya. Ya gue juga ngerti, pasti kalian bakal hilang fokus. So gue lagi kerja atau lagi trading gitu ya. Terus ada teman gue yang ngajak makan, ngajak main dan lain-lain, gue pasti terdistraksi gitu. Dan gue bakal kehilangan fokusnya. Maka dari itu ya, kalian harus cari teman, ya mungkin gak usah banyak, 5 orang aja atau 6 orang. Itu udah sangat-sangat cukup. Gak usah kalian punya 20 temen, 30 temen gitu, satu circle pertemanan 30 itu gila menurut gua, ya. 5 juga udah sangat-sangat cukup. Yang penting itu saling support, simpel itu aja. Karena pengalaman gua pribadi, di saat gua masih sekolah mungkin teman gua masih banyak gitu kan, karena satu kelas tuh lumayan banyak juga gitu, mungkin ada sekitar 20 orang. Itu jadi teman gua semua tuh satu circle tuh, satu kelas gitu kan. Ya itu justru malah bikin gua nggak berkembang, kenapa? Karena terlalu banyak distraksi, ya. Tapi sedangkan sekarang, gue udah banyak yang cut off ya orang-orangnya. Cut off bukan artian gue nggak ngomong sama mereka lagi. Maksudnya gue udah lebih menjauh. Ya sekarang gue mungkin cuman deket sama 5 orang doang. 5 atau 6 orang teman gue. Ya itu udah sangat-sangat cukup. Ya jadi pentingin quality over quantity. Ya nggak apa-apa, ya teman kalian sedikit tapi kualitasnya bagus. Ya dibanding kalian punya banyak teman tapi kualitasnya busuk semua ya, buang aja itu. Jadi next-nya, kalian tuh jangan pernah tinggalin teman kalian yang toksik, kalian pertahanin aja, biarin aja lingkungan kalian negatif gitu. Kalau kalian pengen hidup kalian gagal dan juga ya kalian hilang fokus gitu, yang kalian yang tadinya mau kerja, terus kalian jadi main-main akhirnya. Dan kalian akan ya kehilangan waktu dari hidup kalian lah. Nah, cara yang terakhir, ya ini cara yang paling banyak orang lakuin sebenarnya, itu terlalu banyak mikir tapi nggak pernah jalan. Jadi ya, cara terakhir untuk gagal ini, ya kata lainnya tuh overthinking. Ya terlalu banyak mikir tapi nggak mau jalan. Karena gue lihat banyak ya, orang tuh yang banyak mikir, "Aduh kalau gini gimana ya? Oh gue punya ide ini nih, gue punya ide A, punya ide B, punya ide C," tapi nggak ada yang dilakuin satupun. Gitu loh. Kenapa? Karena mereka takut gagal. Jadi mereka cuma mikir doang, tapi mereka nggak pernah maju. Mereka mikir nih, duduk nih, kayak gue sekarang nih. Gue mikir, 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 tapi nggak pernah jalan, nggak pernah keluar dari kursi ini gitu. Dan kebanyakan orang juga itu nunggu momen yang tepat. Padahal menurut gua nggak ada momen yang tepat di dunia ini. Ya momen tepat itu bisa terjadi ketika apa? Ketika kalian mulainya sekarang. Walaupun misalnya kalian sekarang memulai konten gitu, contoh ya. Terus ternyata konten kalian sepi. Apakah itu momen yang salah?
atau momen yang tidak tepat, bukan, itu proses. Jadi nggak ada yang namanya momen paling tepat atau momen nggak tepat. Jadi sebenarnya itu cuman ilusi doang lah menurut gua. Ya just do it gitu ya. Ingat quotes-nya Nike ya, just do it. Gak usah terlalu banyak mikir, mikir aja mungkin satu atau 2 ide, lakuin 10 kali gitu. Mungkin kalian ada yang bilang ke gua nih abis ini, "Aduh kalau misalnya gua mikirnya dikit langsung mulai nanti gua gagal dong, nanti gue banyak jatuh." Ya itu udah pasti, itu kan proses. Kalau menurut gua ya, gua mending mikir satu atau 2 hal aja, gua kerjain terus, gua mending trial and error. Gua jatuh, gua bangun lagi, gua jatuh, gua bangun lagi, gua jatuh, mau dipukulin, gua bangun lagi. Ya kenapa? Karena gua bakal belajar kan dari misal gua jatuh nih pertama, gua belajar, kenapa ya gua bisa jatuh? Jatuh lagi, gue belajar lagi, jatuh lagi ketiga kali, gue belajar lagi. Jadi setiap kali gue jatuh, gue belajar, gue makin pinter. Karena gue udah belajar dari pengalaman gue yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau menurut gue ya, apapun yang kalian pengen lakuin, lakuin aja. Ya kalian mikir sedikit aja, kalian tinggal lakuin. Kalau gagal ya itu urusan nanti aja. Selama kalian gak pernah nyerah, kalian tuh gak mungkin kalah.